sendiri begitu ya, persoalan apa yang kemudian dianggap masih belum selesai, masih menyisakan PR besar nih di tahun 2023 yang tentunya ini menjadi tantangan di tahun depan 2024 nih Pak Haru. Silakan. Iya, Kang Rid, terima kasih ya, pendengar PRFM. Ya, saya kira sepanjang 2023 mungkin kalau mundur juga periode 2018-2023 ya, yang paling mencolok itu kan ada COVID ya. Betul. Itu barangkali kita alami semuanya dan tidak sedikit juga korban ya yang meninggal di saat itu ya. Dan 2023 ini ditandai dengan ya ikhtiar bersama ya untuk bangkit dari COVID barangkali ya. Dan mungkin sekarang juga belum sepenuhnya lepas ya, terutama kelesuan ekonomi mungkin yang masih terasa gitu ya. Sehingga oleh karena itu banyak capaian saya kira yang sudah dicapai bersama ya. Karena kan pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu ada gubernur, wakil gubernur, juga ada DPRD. Jadi itu hasil bersama. Saya kalau dulu di PRFM suka saya bilang itu lukisan bersama ya. Wajah Jawa Barat itu lukisan bersama. Ya, yang berhasil, yang mencolok barangkali masalah mungkin SDM ya, SDM ASN terbaik ya se-Indonesia. Kemudian juga pemerintahan yang paling informatif ya, transparan. Itu juga berhasil dicapai oleh kita. Kemudian juga transformasi digital barangkali dengan comment center gitu ya, dan lain-lain itu juga sudah bisa kita lakukan. Jadi transformasi ke arah pemerintahan yang berbasis digital juga sudah dirancang gitu ya. Namun PR juga dijadikan catatan bersama ya, saya kira. Misalnya masalah stunting ya, kemudian kemiskinan ekstrim gitu ya, kemudian pengangguran, itu masih jadi PR kita. Sehingga ini yang barangkali harus kita jadikan agenda bersama ke depan ya, termasuk juga kesehatan, pendidikan ya. Ini masih jadi PR panjang ya, saya kira, dari beberapa periode kepemimpinan dan juga beberapa tahun terakhir begitu kan. Ya, baik. Nah ini kalau melihat berbagai capaian begitu ya, apa yang tadi sudah Pak Haru sampaikan. Kalau melihat kinerja gubernur dan juga wakil gubernur di tahun 2023, katakanlah kalau ada skor 1 sampai dengan 10, berapa Pak Haru akan memberikan skor nih? Iya, sebetulnya setiap tahun itu kan ada LKPJ ya. Ada LKPJ, di situ ada capaian-capaian, kemudian juga ada catatan-catatan gitu ya. Itu sudah disampaikan oleh DPRD setiap tahun begitu. Jadi plus minus saya kira ya antara 7 atau 8 lah gitu. Oke, 7. Tapi belum 10-nya. Itu lah. Karena tadi masih menyisakan beberapa ya, jadi, PR yang harus digarap. Beberapa mencapai gitu ya. angka 8, beberapa mungkin masih 7 ya. Harus kita perbaiki sama-sama gitu. Ini hal yang menarik, 7, ada yang 8, ada yang 9 nggak Pak pada sektor-sektor tertentu? Barangkali ini mungkin Pak Haru bisa sedikit lebih spesifik tentang scoring tadi itu. Iya, mungkin kalau masalah tadi ya aparatur sipil negara ya, itu mungkin bisa dikasih nilai 8-nya, AI 910 malah harus juara, belum ya. harus juara nasional itu mah gitu ya. Jadi saya kira untuk tadi aspek SDM ya, itu diakui juga oleh Kementerian Pan-RB sehingga mendapat penghargaan ya. Sudah melakukan misalnya merit system ya. Jadi di Jawa Barat, di Kota Bandung itu sudah merit system, artinya kalau pejabat itu sudah ada kotak-kotaknya gitu, yang boleh promosi, nggak usah open bidding itu mana aja gitu. Itu contoh ya. Nah cuma kan misalnya sekarang nih Sekda Jabar nih kan mau ganti, masih PJ. Nah, saya kan tanya sama Pak PJ, Pak nggak pakai merit system? Enggak, cina saya mau open bidding berarti kan tidak dilanjutkan merit systemnya kan. Jadi milih open bidding. Saya tanya kenapa? Saya pengen lebih fair cina gitu. Jadi ya berarti ada 8 ya gitu. Baik. Jadi itu contoh ya. Artinya sebetulnya secara
pelatihan, pembinaan, penempatan SDM tuh sebetulnya Jabar teh sudah bagus gitu. Dan itu diakui oleh kementerian. Kemudian masalah transparansi, masalah informatif itu saya kira sudah bagus gitu Jawa Barat itu. Oke. Tadi lebih memilih open bidding ya Pak ya? Iya. Karena lebih fair gitu. Kata Pak PJ gitu. Kata Pak PJ begitu. Tapi kalau Pak Haru boleh memberikan penilaian begitu atau dugaan lah paling tidak gitu ya. Apakah memang karena tidak menemukan sosok yang kalau menggunakan merit system misalnya tidak benar-benar menemukan yang tepat begitu sehingga akhirnya ya udahlah open bidding aja atau seperti apa sebetulnya? Ya mungkin kan sebetulnya kan bagaimanapun sebuah sistem disebut objektif ya. Tetap kan masih mengandung aspek subjektivitasnya ya. Gitu kan. Okay. Objektif teh lamun subjektifnya dikumpulkan sehingga nggak berasa lagi gitu. Misalnya gini ya, ada 5 dewan juri. Yeah. Dia masing-masing ngasih nilai. Kita bisa bilang itu teh objektif kan? Tapi kan kita belum nanya, 05 itu kumaha mimitina gitu. Nah, gitulah kira-kira. Okay, jadi baik. Ya saya kira dalam sebuah objektivitas ada subjektivitas, tapi sepanjang itu masih dalam koridor, masih dibolehkan oleh undang-undang, saya kira tidak ada masalah. Jadi baik Pak PJ yang memilih open bidding ya, ada 3, tinggal 3, terserah Pak Presiden, Sekda Jabar teh gitu ya. Itu kan open bidding ya. Yeah. Kemudian merit system juga tentu sudah disiapkan kan. Nama orang-orangnya gitu kan. Nah, itu berarti kan ada kandidat merit system kan? Iya. Ya, itulah subjektivitasnya. Dari 2 objektif sistem yang dipakai gitu. Contohnya gitu kan. Baik. Pendengar PR, kita masih berbincang bersama dengan Pak Haru Suwandaru, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat yang juga merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat. Pendengar, Pak Haru, kalau melihat satu aspek tentang ketentraman dan ketertiban di Jawa Barat, sejauh ini apakah menurut Pak Haru sudah berhasilkah Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun hal ini, ketentraman dan ketertiban di Jawa Barat, Pak Haru? Ya, saya kira ya balik saya bagaimanapun dalam menilai sesuatu ya pasti nggak bisa kita menimpakan ini teh prestasi gubernur atau itu salah gubernur gitu. Nggak bisa. Iya. Kalau mungkin gubernur DKI rada bisa. Karena DKI mah ada kota besar. Iya. Wali kotanya diangkat sama gubernur kan gitu. Tapi kalau Jawa Barat kan 1 orang gubernur dan wakil gubernur. 27 kota kabupaten, 27 wali kota dan bupati dan wakilnya gitu ya. Dan DPRD masing-masing. Jadi kalau misalnya Jawa Barat kita nilai sejauh ini ya alhamdulillah gitu ya. Kita nggak dengar sesuatu yang bagaimana yang merisaukan. Sempatlah ada misalnya di Bandung ya, yang yang malam-malam teh begal ya. Iya, betul. Sampai sempat jadi Gotham City kan. Nah, itu. Ya, tapi eta kan sebetulnya wilayahnya kepolisian. Bukan wilayah pemerintahan. Kalau pemerintahan mah ya PKL gitu, ya kan. Pedagang yang mungkin tidak disiplin gitu, lebih ke ketertiban ya, bukan keamanan. Kalau keamanan tuh kepolisian. Kalau pertahanan berarti TNI. Kalau kita mah di pemerintahan paling ketertiban. Wah, Jabar tertib ya, tadi lumayan rada tertib lah gitu. Jadi saya kira dalam beberapa aspek ya alhamdulillah sudah berjalan. Tapi yang lain saya kira masih harus diperbaiki gitu ya. Masih masalah kemacetan ya. Masih sampah juga ya kan. Itu juga di Bandung Raya tapi kan nggak di semua titik. Tapi itu juga belum selesai ya. Jadi unfinished business lah gitunya, urusan sampah gitu kan. Baik Pak Haru, kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan di bagian berikutnya. Dan pendengar PR, kita masih bersama dengan Pak Haru Suwandaru, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dan juga Ketua DPW PKS Jawa Barat, pendengar PR. Dan tema kita untuk perbincangan siang hari ini adalah Kaleidoskop Jawa Barat 2023. Ya, tentunya menyoroti hal-hal yang terjadi, pencapaian-pencapaian dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023. Karena itu bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan saran, masukan atau pengamatan Anda begitu ya terhadap aspek-aspek pembangunan di Provinsi Jawa Barat, mangga silahkan sampaikan melalui WhatsApp di 081 881 1075. Kemudian untuk kabar-kabar lainnya Anda bisa sampaikan melalui line telepon di 022 422 1075 dan akun Twitter kami @parafmnews pendengar PR
yang kembali bisa Anda mention untuk menyampaikan informasi Anda. Dan sebelum jeda saya akan bacakan dulu beberapa interaksi dari Anda dalam Citizen Report PRFM. Ya, pendengar PR, kita lanjutkan kembali perbincangan kita siang hari ini dalam Bincang PR FM dengan tema Kaleidoskop Jawa Barat 2023 dan masih bersama dengan Pak Haru Suwandaru, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, juga Ketua DPW PKS Jawa Barat. Nah, pendengar PR, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Haru dan sekarang kita lanjutkan kembali, dan tentunya bagi Anda yang ingin menyampaikan interaksi, mangga pendengar PR, silakan sampaikan melalui WhatsApp di 0818811075. Nah, Pak Haru, kalau saat ini kita akan coba lihat tentang kepadatan penduduk. Kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan penduduknya sangat banyak begitu ya. Saat ini terbanyak di Indonesia kapan? Atau yang terbanyak ya? 50 juta. Nah, itu dia. Nah, tentu jumlah penduduk ini kan seringkali juga dihubungkan dengan kepadatannya nih, Pak Haru. Sejauh ini bagaimana Pak Haru melihat kepadatan penduduk di Jawa Barat sampai 2023 menjelang berakhir ini, Pak? Iya, pertama tadi ya bahwa Jabar itu 17,25% penduduk Indonesia, 50 juta. Sementara APBD-nya 35 atau 36 triliun. Jadi lamun keluarga mah Jawa Barat mah
beunghar ku budak gitu. Rendai gitu ya. Pandai. Kalau Jakarta itu beunghar ku duit ya, karena penduduknya 12 juta tapi APBD-nya 88 triliun. Oke. Jadi orang kaya gitu ya. Kalau DKI mah. Mantak tong ulang ngebanding-bandingkan DKI sama Jawa Barat, beda. Oke. Nah, tapi satu hal yang saya kira potensi besar Jawa Barat adalah jumlah besar penduduk ini kan berarti kan bonus demografi. Betul. Berarti kan angkatan kerjanya banyak. Sehingga pemerintah harus mengantisipasi gitu. Jadi salah satu program strategis ke depan yang kita dorong agar pemerintah Jawa Barat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang cukup supaya angkatan kerjanya teroptimalkan. Programnya naon? Ya misalnya pembinaan kewirausahaan, balai latihan kerja, sertifikasi gitu, ataupun jenis-jenis kursus yang diserap oleh dunia kerja hari ini. Videografi, fotografi, video konten, konten kreator gitu ya. Nah, itu yang harus didorong. Jangan sampai produk sekolah STM gitu misalnya, ataupun bahkan perguruan tinggi negeri swasta nggak nyambung sama dunia kerja. Jadi mereka lulus tapi nggak terserap sama dunia kerja. Ini yang jadi persoalan gitu. Karena dari konteks pertumbuhan ekonomi juga berat ya sekarang teh. Ya saya suka ngobrol lah sama teman yang pengusaha, kumain ribu mah gitu. Jadi mereka bilang begitu ya. Dan saya juga sering diskusi dengan ya ketika pembahasan anggaran dengan teman-teman dari Pemprov Jabar, TAPD gitu. Ya kita nggak bisa pakai pendekatan optimis gitu dalam mentargetkan pendapatan, dalam mentargetkan belanja. Nggak bisa. Ini yang paling pas itu medium gitu ya, sampai ke pesimis gitu. Dalam konteks capaian ya, bukan harus pesimis, bukan. Ini mah konteks kita perencanaan. Kalau kita tidak moderat gitu ya, tidak moderat ya pesimis. Jangan sampai pemerintah provinsi terus semangat gitu, mau bikin ini, bikin itu, tapi nggak kebiayaan, nggak tercapai nanti tercapaian target pajaknya gitu kan. Baik. Jadi saya kira termasuk tadi konteks kepadatan penduduk ya, itu harus dilihat dari konteks positif tadi, arah kebijakan pemerintah, karena sekarang kan RPJMD habis. Ya kan Pak Ridwan dan Pak U itu kan 2018-2023 selesai kan. Makanya diganti pakai RPD. Nah RPD itu teknokratik, yang bikinnya ASN. ASN mah ya nggak ada rasa gitunya. Sistem ya Pak. Sistem ya, namanya juga teknokratik. Nggak boleh mereka mengandung politis. Politis mah hak gubernur dan wakil gubernur hasil pemilu 2024. Gitu. Jadi nanti bikin lagi Kang RPJM yang baru gitu. Supaya bisa merespon itu teh 50 juta tarik dikumahakeun gitu, supaya bagaimana jadi potensi jadi kekuatan gitu kan. Jangan jadi problem gitu. Ya, tadi di satu sisi Pak Arum menyampaikan bahwa sebetulnya besarnya jumlah penduduk ini kan bonus demografi, artinya banyak SDM yang seharusnya itu bisa dioptimalkan untuk membangun Jawa Barat begitu ya. Namun kalau kita melihat pertama adalah bagaimana tingkat kemiskinan di Jawa Barat hingga saat ini menurut pengamatan Pak Haru, kemudian juga apakah memang itu ada hubungannya juga tuh dengan kepadatan penduduk yang ada di Jawa Barat begitu Pak Haru. Jadi kemiskinan ekstrem itu bukan pendapat Pak Haru, tapi berdasarkan data BPS, laporan kantor wakil presiden, ada 17 kota kabupaten di Jawa Barat yang masih memiliki penduduk dengan kemiskinan ekstrim. 17 kota kabupaten. Misalnya kota Tasik, Kabupaten Tasik gitu. Kalau kota Bandung tidak, kalau kota Cimahi tidak, tapi di Kabupaten Bandung masih ada, di Kabupaten Cianjur masih ada yang gitu ya. Jadi orang yang posisinya ya sangat jauh gitu. Makanya salah satu catatan dalam LKPJ kemarin adalah indeks Gini rasio kita meningkat. Arti kesenjangan orang kaya dengan orang miskin itu meningkat di Jawa Barat itu. Nah ini kan harus diantisipasi. Pemerintah kan harus mengintervensi gitu, supaya jumlah penduduk teh jangan kemudian tadi jadi musibah gitu. Dan kita menyesalinya, nah kalau tingginya penduduk teh jangan. Iya kan? Justru kita kan harus
bagaimana jumlah orang yang besar ini jadi potensi gitu. Karena misalnya sekarang industri pariwisata, saya ngobrol sama yang punya usaha di pariwisata, kumaha sih industri pariwisata teh? Oh, pariwisata mah Kang kudu loba jelema cenah gitu. Oke. Pokoknya mah kalau banyak orang, cenah dagang naon disikat habis ku pengunjung teh. Oke, betul. Naon nu disikat naon? Nya cilok cak we. Jadi yang murah-murah Kang. Oh, oke. Iya. Jadi kalau yang mahal-mahal teh nggak bisa. Mhm. Dia nggak punya kemampuan. Iya, daya belinya ya. Jadi dia butuh wisata, Mhm. beli sesuatu makan, tapi nu murah. Oke, murah meriah. Murah rame meriah. gitu ya. Pokoknya mah lah bahagia gitu. Tapi nggak bisa yang mahal-mahal. Nah, yang begini tuh jumlahnya banyak. Oke. Kalau yang the have juga ada. Yang tadi saya bilang jurangnya terlalu tinggi. Iya. Ya kan? Kayak misalnya kemarin kan buruh ngamok kan. Betul. Nah, cenah gitu kan. Upah minimum teh naiknya mun saeutik. Gitu kan, yang setahun teu dihargaan. Akan jadinya rame gitu. Itu contoh betapa Jabar ini tantangannya indeks Gini rasio kesenjangan orang kaya pisan dan orang yang miskin pisan ini besar gitu. Salah satunya tadi kaum buruh, kemudian para petani, para nelayan ya, itu yang saya kira jumlahnya banyak dan mereka merasa belum kebagian gitu. Belum kebagian Indonesia nu kaya teh saha cenah gitu. Iya. Itu yang sering disampaikan ya dalam berbagai kesempatan. Baik. Pak Harun tadi menyampaikan ada menurut data tentunya ya 17 kabupaten kota di Jawa Barat yang masih memiliki kemiskinan ekstrim begitu ya. Nah, kemudian itu artinya kan lebih dari setengahnya ya Pak ya. Lebih dari setengahnya jumlah. Tak ulah sok sombong. Kami orang kaya, siapa yang kaya? Betul. Iya. Nah, kemudian apa yang mungkin bisa disarankan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat nanti terkait dengan kemiskinan ini di 2024 begitu, Pak Haru? Ya mudah-mudahan Pak PJ itu lagi liburan ya. Ngadangukeun ya. Mudah-mudahan. Begitu juga para kepala dinas. Jadi kan kalau pemerintah provinsi mah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Pusat, betul. Beda gaya antara gubernur sama wali kota bupati. Kalau wali kota bupati ya rakyat saya gitu. Uang langsung gitu, ya kan. Kalau pemerintah provinsi mah pemerintah kota kabupaten ngajuin dulu ke pemerintah provinsi. Kamu apa programnya gitu, visi misi kami apa. Nah, cocok ya udah kita lakukan intervensi melalui bantuan keuangan, intervensi melalui hibah, melalui bansos, melalui program OPD gitu, melalui selain OPD gitu, intervensinya gitu kan. Nah, maksud saya teh kalau bisa gitu, yang kita selesai kita masalah yang substansial di Jawa Barat gitu. Kalau kita larinya ke portofolio supaya kita teh kelihatan hebat gitu, nanti teh jadi nggak nyambung. Dalam sudut pandang yang lain kita tuh sepertinya hebat, tapi di sisi lain masalah yang substansi nggak selesai gitu. Ini kan pilihan. Ibaratnya kalau kita menyelesaikan masalah substansi itu mungkin nggak kelihatan gitu. Ya nggak bisa dipotret di sosmed gitu, ya kan? Karena kan yang kita selesaikan itu harus sesuatu yang kita cantumkan dalam RPJMD gitu kan, pakai indikator. Sementara kalau penghargaan gitu kan dari pemerintah pusat, pemerintah luar negeri, itu kan kita kelihatan hebat. Wah, kita bisa ini, dapat penghargaan ini itu, tapi rakyat tidak merasakan gitu. Nah, yang sekarang dikeluhkan oleh rakyat apa? Misalnya harga bahan pokok naik. Ini harusnya bagaimana pemerintah provinsi? Menurut saya intervensi, atau kan ada perda pasar distribusi. BUMD bisa bertindak seperti Bulog, bisa nyetok, bisa operasi pasar. Kapan kita melakukan itu? Belum. Itu contoh. Apalagi misalnya lapangan pekerjaan sulit, ya kan? Pemerintah Provinsi Jawa Barat bikin program padat karya supaya masyarakat yang katakanlah sedang menganggur bisa daftar, bisa kerja, dia dapat penghasilan setara UMR gitu. Itu intervensi gitu dari pemerintah. Apalagi misalnya pendidikan, ya kita jumlah sekolah teh belum cukup, makanya ketika PPDB rudet orang tua.
Ada sistem zonasi, Betul. ada sekolahnya ente ayah di tiap kecamatan jeung kelurahan. Bahkan ada yang bingung kaditu teka dia ya, Pak ya. Kami kumaha cenah sekolah di sawah kumaha kan gitu. Nah, ini kan contoh gitu kan. Makanya saya sempat bilang, ini bisa nggak ya sekolah negeri, sekolah swasta semua dibantu aja sama APBD gitu. Jadi orang tua yang tidak mampunya, ayah mampu membiarin aja lah. Biar sekolah di swasta aja gitu, yang bagus menurut dia gitu. Tapi kalau orang tua yang pas-pasan itu ekonominya, mau di negeri mau di swasta dia dapat bantuan kalau dia tidak mampu, selesai. Jadi dia nggak usah pusing gitu. Sekolahnya jauh, sekolah dekat, pokoknya masuk mana ya, jangan sampai anak tidak sekolah. Nah itu yang mungkin menurut saya penting ya. Kemudian kesehatan kita sekarang misalnya pakai BPJS, apa keluhannya sekarang? Temayar BPJS untuk yang mandiri, itu diobati itu. Kan bapak cenah teu lunas. Ya saya ngelunasan kumaha, kan saya tetap gawe. Macet. Nah di situ menurut saya negara harus hadir. Dan disitulah tugas pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, pemerintah pusat itu harus diselesaikan. Jangan dengan undang-undang cipta kerja kesehatan kan kewajiban pemerintah kan dihapus. Jadi lamun wali kotana eling dialokasikan. Gubernurna eling dialokasikan. Lamun teu eling lapor berarti ya. Moal. Anda miskin, maaf Anda tidak boleh sakit ya. Karena tidak akan tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Tidak akan bisa diperiksa. Itu contohnya. Jadi jangan sampai itu terjadi lah gitu di negara kesatuan Republik Indonesia, bukan di Wakanda ya. Ya. Oke. Baik. Kemudian kalau kita bicara tadi masih tentang potensi dari jumlah penduduk yang sedemikian besar begitu yang seharusnya memang bisa dioptimalkan. Nah ini apa yang kemudian nanti harus dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan potensi warga Jawa Barat agar optimal terkelola sehingga bukan hanya menjadi beban begitu ya Pak ya, banyak jadi jangan sampai banyak kalau orang sudah bilang mah loba kulobana gitu ya, tapi terjadi nanawan. Nah itu kan kita tentu tidak berharap kondisi itu begitu Pak Haru. Iya. Ya saya kira kita bisa padukan ya antara potensi SDM dengan potensi alam gitu. Ini harus kita padukan gitu. Jadi jangan sampai ayam mati di lumbung beras, gitu, lumbung padi, jangan. Gitu. Jadi harus nyambung nih kira-kira. Jawa Barat ini potensinya apa? Potensi alam misalnya. Ya kan alamnya mau pegunungan, mau pantai, mau pesawahan gitu kan. Itu harus dijadikan unggulan menurut saya gitu kan. Kemudian tadi SDM juga ya harus kita latih gitu. Kalau kita ini mendesain warga itu supaya penerima hibah dan bansos, ini akan jadi warga peminta-minta. Gitu. Jadi saya sedih juga kalau misalnya cita-cita tertinggi rakyat kita dapat bantuan. Jangan, justru kita harus bagaimana sih warga ini bisa mandiri. Yang tidak mampu betul harus kita bantu. Siapkan bansosnya nggak apa-apa. Tapi kan kita pantau. Dan tadi lapangan pekerjaan kita siapkan. Dengan apa? Ya idealnya dengan investasi. Kalau investasi tidak ada, berarti dengan program pemerintah yang padat karya bukan padat modal, supaya masyarakat bisa menjangkau itu. Gitu. Jadi jumlah yang banyak itu jadi berkah, bukan jadi masalah gitu. Kan jadi jangan sampai kayak apa masalah kita kebanyakan orang kan kumaha. Ya. Jadi saya kira ini yang harus kita buktikan bahwa banyak anak itu banyak rezeki itu benar gitu. Itu kita buktikan, tapi anak-anak yang berkualitas, yang cerdas gitu ya. Yang dia bisa mandiri, bisa memberikan solusi gitu ya. Itu yang kita harapkan, makanya harus jadi pikiran bersama gitu ya. Begitu. Baik Pak Haru, kita akan jeda kembali sejenak sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Dan pendengar PR, mangga bagi Anda yang akan menyampaikan interaksi, mungkin ada harapan, ada saran, ada masukan. Saya sapa dulu Kang Dede David, kemudian juga Kang Abdi. Nanti saya bacakan untuk interaksinya selepas jeda. Jadi tetap bersama kami di PR FM.
Akan bacakan dulu interaksi dari Kang Dede pukul 13.50. Ini menyampaikan otista arah Kebon Jukut terpantau padat. Hatur nuhun Kang Dede. Ya, otista arah Kebon Jukut terpantau padat pendengar. Kemudian untuk saat ini kondisi di Jalan Utama Asia Afrika terpantau juga cukup ramai tapi masih terus bergerak dan kondisi cuacanya masih terpantau panas menterang pendengar PR. Ya, pendengar PR, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita untuk siang hari ini di Bincang PR FM Kaleidoskop Jawa Barat 2023 bersama dengan Pak Haru Suwandaru, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dan juga Ketua DPW PKS Jawa Barat. Pak Haru, ini ada interaksi dari pendengar PR. Yang pertama ini dari Kang Abdi. Kang Haru di DPRD sampai kapan? Semoga lanjut terus ya. Amin. Amin, mudah-mudahan ya Pak Haru ya. Iya, insyaallah saya sampai 2024 ya. Kan pelantikan teh bulan September apa Oktobernya lupanya. Ya berarti sampai ada dewan baru aja. Sampai ada dewan baru. Tapi nanti mau lanjut Pak Haru? Saya lanjut ke DPR RI ya. Oh, ke DPR RI. Pidoana Tikang Radit sama pendengar Amin. Siap. Nah, ini Kang Abdi mangga ya dirojong Pak Haru ke DPR RI ya. Kemudian dari Kang Dede David ini, saya menyoroti infrastruktur jalan. Iya. Kemudian fasilitas umum yang belum maksimal. Contoh kecilnya di alun-alun saja masih minim sekali toilet umum dan tempat sampah juga kurang. Kumaha masalah nulangkung ageng. Nah, ini gimana tanggapannya Pak Haru? Silakan. Iya, saya kira saya setuju ya. Jadi kan waktu Bandung Lautan Sampah ya. Terus ada ngobrolan lah gitu dewan dengan Pak Kasat gitu. Pak, ini nggak bisa orang numbang sampah sembarangan teh di kumaha gitu, di tewak lah gitu kasarnya gitu. Kata Pak Kasat teh nggak bisa tuh Pak, can ada kumaha. Tempat pembuangan sampah lagi nggak ada, cina gitu. Okay. Ya. Jadi kalau kita tangkapnya nggak fair gitu. Jadi saya kira anggaran sampah kita masih terlalu kecil ya. Di pusat, di provinsi, di kota kabupaten juga masih kurang gitu ya. Yang saya kira sudah memadai itu di Surabaya, di Banyumas itu keren ya. Jadi bisa sampai 6% APBD. Dan itu teh menjawab juga selain sampah, masalah juga menjawab juga masalah lapangan pekerjaan. Jadi di Banyumas mah si APBD-nya itu ada juga bantuan dari pusat. Jadi sampahnya teh dibikin pengolahan sampah di beberapa titik dan direkrut tenaga kerja untuk memilah sampah. Sampahnya diolah, organik diolah, anorganik diolah juga gitu. Jadi sampahnya nggak ada, kerjaan jadi ada gitu. Si APBD-nya masuk ke situ. Nah ini saya kira di Jawa Barat belum gitu ya. Ini juga saya kira ke depan harus dipertimbangkan termasuk tadi ya. Ada tempat-tempat fasilitas umum tadi masalah toilet, masalah tempat sampah. Itu saya kira harus jadi perhatian ya, terutama kalau yang milik Pemprov Jabar ya. Kalau yang milik Pemkot atau Pemkab ya itu harus mereka yang menyediakan. Kalaupun oleh APBD provinsi bisa, tapi harus diajukan dulu oleh Pemkotnya, oleh Pemkabnya nanti jadi ada bantuan keuangan baru nanti ada pengadaan gitu. Tapi kalau itu punya Pemprov bisa langsung gitu. Nah cuma tadi yang saya bilang mungkin dari masukan pendengar yang masih kurang gitu ya. Karena tadi salah satu kendalanya termasuk jalan dan lain-lain tuh APBD-nya kan menurun ya dari 2018 sampai 2023 itu hilang 15 triliun. Kurangnya teh gitu. Iya. Jadi itu teh ngaruh pisan. Nggak ada itu karena banyak hal ya. Penurunan pendapatan, kemudian juga alokasi dari pemerintah pusat yang memang tidak sebesar Jateng dan Jatim gitu ya. Itu juga pengaruh gitu kan. Ya, baik. Ini saya bacakan lagi satu interaksi sebelum kita jeda lagi karena ada informasi dari PRSSN di Bandung ya yang harus kita putarkan untuk pendengar PR. Ini dari Bu Ade Ruswati ini ya. Lanjut di DPR RI, bagaimana nasib Bandung? Tapi nasib Jabar sebetulnya ya. Iya. Nah ini mungkin sekilas sebelum kita jeda lagi nih Pak Haru. Ya kemana-mana atau saya nelfon ayah rumah masih di kota Bandung gitu ya. Masih di Antapani, Dapil sekarang juga provinsi Kota Bandung, Kota Cimahi gitu ya. Kalaupun ke pusat juga
dapilnya masih sama, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan teman masih banyak gitu ya di Kota Bandung, teman-teman di fraksi PKS, di provinsi dari fraksi PKS. Jadi selalu Bandung baik-baik saja gitu. Baik. Atau bahkan mungkin bisa dalam tanda kutip lebih mudahkah, lebih leluasakah? Iya. Untuk juga memberikan kontribusi. Tentunya kalau di nasional, di pusat kan bukan hanya Jabar dan Bandung yang diurus. Iya, memang ada urusan pusat. Kan misalnya pangan harga mahal gitu. Itu urusan pusat. Apalagi misalnya kesehatan, itu urusan pusat karena kan undang-undang. Gitu. Jadi kalau DPRD kota itu urusannya urusan kota. Pendidikannya dari luar sekolah, TK, SD, SMP. Kalau SMA di provinsi, kalau perguruan tinggi di pusat gitu. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan masalah teh sendiri, nggak bisa, gitu. Nggak mungkin. Ya, saya mau di mana aja nggak bisa sendiri, gitu ya. Saya butuh teman-teman di DPR RI sekarang ya, misalnya saya di provinsi ya, butuh teman-teman kota gitu. Jadi memang harus kolaborasi. Jadi saya kira di mana saja kita insya Allah memang yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang menjadi menjadi tugas utama ya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat ya di mana saja. Hanya tinggal mungkin nanti skopnya sama kewenangannya nanti yang beda gitu kan. Bahkan yang dekat-dekat Pak Haruman nanti rumahnya bisa langsung aspirasi itu langsung ke Pak Haru, langsung ke pusat malah ya nyampainya. Udah biasa. Saya dari 2009 ya. Gitu dari 2009 di kota ya, kemudian kemarin 2019 di provinsi. Ya biasalah, bisa WA, bisa ke rumah, bisa ke kantor ya. Siap. Bisa juga ke PRFM, sok di WA aku PRFM gitu. Tanggas Pak, kami forward seluruh pesan gitu. Pak, ya siap, Pak bisa ditelepon ya. Baik, Pak Haru, kita akan jeda dulu. Lumayan agak panjang karena kita harus memutarkan informasi dari PRSSI Bandung. Ya, pendengar PR, untuk interaksi-interaksi yang belum terbacakan, jangan khawatir, nanti selepas kami hadirkan rangkaian informasi dari Lembaga Produksi Siaran PRSSI di Bandung, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Haru Suwandaru, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, yang juga merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat. Pendengar, selepas jeda, jadi tetap bersama kami di 107,5 PR FM News Channel. Kami hadirkan dulu rangkaian informasi untuk Anda dalam Kilas Bandung dari Lembaga Produksi Siaran PRSSI di Bandung untuk edisi hari Kamis 28 Desember 2023. Sesaat lagi Anda akan menyimak Kilas Bandung.
Ya, pendengar PR, demikian informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian informasi Kilas Bandung dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Bandung, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita siang hari ini dalam Bincang PR FM Kaleidoskop Jawa Barat 2023 bersama dengan Pak Ruswandaru, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, dan juga Ketua DPW PKS Jawa Barat. Pendengar PR, dan Pak Haru, ini ada pertanyaan nih atau juga saran sih sebetulnya dari, sayang sekali tidak menuliskan nama ini ya, dari 0812230795 sekian. Assalamualaikum, izin Pak Dewan. Pemerintahan Jawa Barat itu terlalu banyak membangun alun-alun, masjid, mungkin karena basicnya arsitek katanya. Sementara yang lebih penting seperti sekolah dan kesehatan agak diabaikan. Padahal itu yang wajib, jadi kebanyakan melaksanakan yang sunnah, tapi yang wajib tidak dilakukan. Hatur nuhun Pak Dewan, katanya. Izin sedikit koreksi, DPR itu kan bukan pemerintahan, tapi sebagai penyeimbang wakil dari rakyat. Oleh karena itu tolong lebih keras lagi kritikan ke pemerintahannya. Nah, ini mangga Pak ditanggapi. Ya. Ada harapan seperti ini nih. Ya, terima kasih atas masukannya. Saya sudah melaksanakan yang diharapkan sampai di Cirian gitu. Jadi Buledan apa ya? Saya mah terus di Buledan mangga ditaroskeunnya. Pak Haru kumaha gitunya di dewan gitu. Ya, saya berusaha, ya saya juga memahami bahwa pemerintah itu punya hak ya, karena dia eksekutif, memberikan usulan gitu kan, dan DPRD ya tadi sebagai wakil rakyat menjadi penyeimbang. Adapun yang saya maksud dengan pemerintahan itu kata undang-undang gitu ya. Jadi kalau eksekutif itu pemerintah, kalau DPRD dengan pemerintah namanya pemerintahan pakai AN, pemerintahan gitu. Jadi nggak ada oposisi sebenarnya di pemerintah daerah tuh nggak ada, karena kita nggak punya menteri gitu kan. Kalau bahkan di pusat juga sebenarnya nggak oposisi posisinya gitu, cuma nggak mengirim kader ke menteri aja, itu aja ke pemerintah gitu ya. Nah, jadi saya kira itu terima kasih masukannya bahwa sekolah, rumah sakit itu lebih prioritas, saya setuju gitu ya, dan itu yang selalu saya sampaikan ya. Saya memang nggak bisa menghapuskan ini alun-alun coret semua, nggak bisa. Saya cuma punya kewenangan ini alun-alun jangan terlalu banyak, saya bilang dari 9 5 banyak gitu. Itu yang harus saya lakukan, nggak bisa saya coret semua karena kan di pemerintah punya hak sebagai eksekutif, dia menyatakan ini program prioritas. Oke, gitu Kang. Jadi saya hanya bisa ini jangan terlalu banyak gitu. Ini kurangi, ini bisa nggak dialihkan ke sini dulu gitu. Itu yang sudah kita lakukan. Saya kira ke depan mudah-mudahan pemerintah bisa lebih bisa lebih fokus ya. Saya sering sampaikan, pemerintah harus fokus bilang kepada urusan wajib, urusan pokok pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu, agar masalah-masalah utama di Jawa Barat sedikit demi sedikit bisa kita atasi. Masalah sampah misalnya. Misal kita mau nyelesain Legok Nangka, kita butuh uang 4 triliun. Kita kemarin pinjam duit 4 triliun. Sebenarnya mah selesai itu teh. Pakai pinjaman. Sekarang teh Legok Nangkatnya udah selesai. Kan kemarin teh waktu pinjam teh nggak pakai persetujuan DPRD. Da perintah PP-nya tidak perlu persetujuan DPRD. Jadi happy eksekutif. Cukup mengetahui pimpinan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, tanda tangan, selesai. Kita ngerasa waktu itu nggak perlu pinjam, jateng ge nggak pinjam. Jadi kita pinjamnya disuruh sama pemerintah pusat pinjam gitu, pinjamnya nurut. Tapi untuk apa? Untuk mengatasi APBD yang kena reperkusi COVID. Saya mah tadi kalaupun pinjam untuk hal-hal yang sangat-sangat penting gitu. Misalnya tadi masalah sampah, kan sekarang mah harus nunggu dulu. Baru beresnya 2026. Gitu. 3 tahun lagi kan. Itu juga saya udah wanti-wanti ke Pak Sekda, ke Pak PJ. Kalau kira-kira pakai KPBU nggak selesai, udah aja multi years. Itu pakai APBD kita cicil kayak bikin masjid Al-Jabar itu kan multi years, bisa. Apalagi sampah harusnya lebih bisa.
rumah sakit lebih bisa, sekolah lebih bisa gitu. Jadi ke depan mudah-mudahan lah atos lah kan. Terus lewat kan. Siap. Namin lagi koledoskop. Dan ini kalau terkait keras-kerasan atos dugi ka di buledan lah gitu. Atos. Baik, kemudian kita menyoroti aspek yang lain nih Pak Haru, terkait dengan kebebasan pers di Jawa Barat begitu ya di tahun 2023. Bagaimana Pak Haru melihat terkait dengan kebebasan pers ini, apakah juga sudah cukup puas lah begitu ya melihat kebebasan pers di Jawa Barat di tahun 2023? Nah, berarti gantian ayeuna nya. Cek saya pers nu rada yang bager teuing persna gitu. Catat ya teman-teman. Iya sigana kunaonnya sigana iya deukeut teuing jadi babaturanna jadi kararagok gitu tah. Menurut saya tapi secara umum bagus kok, enggak ada masalah. Ya mungkin justru kadang saya suka ditanya, "Ieu Jabar mah adem wae cenah." Ya kayaknya kumaha atuh saya teh gitu kan. Ya saya kira ini mah PR bersama lah agar ya sama DPRD, ya teman-teman media jadi kontrol sosial gitu ya. Kalau masalah kebebasan saya kira kan ada masalah. Bagus. Masalah, ya. Malah bager teuing gitu ya. Bager teuing saya mah jadi karena tiris meureun gitu nya. Jadi ada mager lah gitu ya. Atau boleh jadi karakter dasar orang Jawa Barat gitu ya, harian goletah gitu Pak Haru. Iya kararagok, sungkan gitu. Tapi saya bilang kalau masalah pertemanan mah teman semua. Iya. Tapi kan bukan kalau teman teh jadi nu salah diantep kan. Ya. Kan resikonya saya jadi di buledan. Saya tarik deh, saya di stabiloan kan. Betul. Gitu. Ya. Itu dia nggak ngomongnya ke saya gitunya. Ya tuh si Kak teh kunaon, cenah aya naon. Oh, itu saya mah kan melaksanakan tugas saya kan saya disumpah saya teh kan. Saya harus ngomong walaupun pahit kan saya. Saya bukan berarti tidak menghargai. Makanya saya berusaha setiap sesi dengan siapapun, dengan media manapun saya selalu bilang, ini lebihnya gitu. Ini harus kita syukuri, terima kasih. Iya. Terus saya teh kan sok ditanya kan ku media teh, kurang naon Pak, tasok dibejakeun. Iya. Tapi teh ulah meureun ka hayang nama. Kalau friend mah atuh cing lah gitu. Ari Pak Haru mah da non teh bongan ditaros gitu nya. Ya bongan, saya mah da tara gitu kan. Ya sebetulnya kan ya saya dengan PRFM kan udah lama ya. Pokoknya sejak PRFM aya we. Gitu ya dari 2000 saya di Dewan 2009 ya, sampai sekarang rasaan saya mah ya masih berusaha ya apa adanya dari dulu gitu. Baik, ada interaksi lagi kali ini dari Kang Tatang. Assalamualaikum Mbak Dewan. Izin masalah persampahan itu kan masalah bersama. Nah TPA itu ada dan tempat sudah siap. Tapi yang jadi masalah itu infrastrukturnya yang belum siap. Nah seharusnya membuat jalur khusus tanpa harus melalui pemukiman. Nah mungkin itu masukan dari kami Pak. Karena masalah sampah itu yang paling penting soal sosialnya kalau di lapangan katanya. Nah ini mangga kumaha Pak Haru. Mungkin yang dimaksud Pak Tatang Sari Mukti kali ya. Ya. Ya pertama Sari Mukti itu harusnya sudah selesai tugasnya. Kasihan. Sudah overload ya Pak ya. Overload 700% kata Bu Prima. Betul. Ya. Kalau udah 700% berarti 7 kali lipat. Iya. Ya kan? Misalnya dia teh harusnya nerima teh 100 gitu. Dia udah nerimanya 700. Manggul hiji jantan manggul 7. Jadi kan udah kasihan lah, ya kan. Artinya saya bilang nggak ada opsi dengan Sari Mukti itu. Sari Mukti harus kita hentikan gitu kan. Dan kita dorong Legok Nangka gitu. Karena yang akibat kemarin kebakaran itu kan ada zona baru yang dibuka. Tapi itu kan zona itu zona sementara dalam posisi overload 700%. Gitu. Jadi itu mah untuk menangani kedaruratan sampah akibat kebakaran. Sekarang udah nggak ada kebakaran, tapi kebijakan buang sampah 50% tetap dilaksanakan. Sekarang mangga main aja ke Bandung, Cimahi, ya puputarannya lah sok. Eta TPST Pararinuh Mararatet gitu. Ya, dan ini juga saya sedang dengan teman-teman aktivis ya sedang terus berdiskusi ya kumaha gitunya mengatasi masalah di TPS gitu. Memang harus larinya ke rumah Kang. Jadi ya saya kira pemerintah Kota Bandung alhamdulillah sudah kemarin sempat ngumpulin camat, lurah, RT, RW bagiin Kang Empos ya. Jadi ngolah sampah organik di rumah. Itu sudah langkah bagus, tapi jangan sekali harus TSM-nya, orang manipolitik TSM atunya. Komo sampah harus terstruktur, sistematis dan masif ya.
Artinya masuk ke dalam RPJMD, masuk ke dalam APBD, masuk ke dalam Renstra OPD, aspek regulasinya diperbaiki, aspek institusinya diperbaiki, anggarannya harus memadai, teknologinya juga harus dipilih yang paling tepat, dan partisipasi masyarakat yang harus dijalankan. Kenapa masalah sampah nggak selesai-selesai? Karena cara menyelesaikan tidak begitu. Selalu yang diobrolkan itu masalah teknologi dan partisipasi masyarakat. Eta we dua. Eta mah siga ngobrolkeun perempuan dan jin teu beres-beres, terus we ngobrolkeun eta. Ieu masyarakat teh kurang kesadaran. Saya teh pemerintahna kumaha? Sudah menyediakan tadi ya kan, tempat sampahnya di mana, sistemnya bagaimana kan gitu. Teknologinya bagaimana? Saya udah bilang, ini kalau KPBU lama udah aja pakai multi-years gitu. Biar segera legok nangka teh dioperasikan. Pernah ada usulan kamu legok nangka langsung aja jadi TPS. Sebentar aja 4 tahun langsung jadi Sarimukti deui. Kalau nggak diolah nggak bisa. Betul. Jadi legok nangka terus jadi pabrik pengolahan sampah, bukan jarian sampah. Bukan. Gitu. Nah kita pun di Sarimukti kan sebetulnya mah nama kerennya ada, sanitary landfill. Padahal mah open dumping. Baik. Pak Haru, tidak terasa ini kita sudah sampai di akhir perbincangan kita untuk siang hari ini. Terakhir barangkali apa yang ingin disampaikan sebagai hal yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah Jawa Barat, artinya PR besarnya, prioritasnya apa di tahun 2024 nih Pak Haru, silakan. Iya, saya kira ya alhamdulillah sebetulnya APBD sudah selesai kemarin ditetapkan ya, APBD 2024. Jadi capaian-capaian juga kita syukuri ya, hasil kerja keras Pak Ridwan Kamil, Pak UU ya dengan teman-teman DPRD periode 2019-2024 gitu ya. Semua capaian keberhasilan itu layak kita syukuri bersama sebagai sebuah kebanggaan gitu ya. Tapi yang menjadi PR bersama ya, bukan hanya PR Pak Gubernur ya, tapi PR kita bersama tadi yang saya sampaikan, masalah stunting, masalah kemiskinan ekstrim ya, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, serta sampah, itu saya kira masih jadi PR bersama. Jadi ya alhamdulillah Pak PJ sedang diberikan amanah gitu ya, menjadi PJ Gubernur ya, makanya kan ya nggak ada, duduk manis teh nggak ada gitu. Saya bilang nggak bisa Pak gitu, harus selamat datang di Jawa Barat ya, mari kita kerja keras gitu ya, karena ya banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama-sama, dan insya Allah saya kira dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan ya, insya Allah saya kira sedikit demi sedikit problem itu kita atasi bersama-sama sehingga Jawa Barat ke depan lebih baik lagi insya Allah. Baik, Pak Haru hatur nuhun pisan sudah hadir Sami-sami, di PRFM Kang Radit, siang hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Abdi kumaha uleman siap. khotib Jumat ning. Nah, siap. Siap Kang. Baik, mudah-mudahan nanti setelah di pusat ya Pak ya. Amin. Kita ngobrol lagi. Baik. Hatur nuhun Pak Haru. Ya, pendengar PR, itulah akhir dari perbincangan kita bersama dengan Pak Haru Suwandaru, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat yang juga merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat. Pendengar PR yang insya Allah nanti setelah selesai tugasnya di DPD Jawa Barat akan berkiprah di DPR RI, mangga di Rojong ya pendengar PR. Baik pendengar PR, kita masih akan terus berlanjut kebersamaan kita, jadi tetap bersama kami di 107,5 PR FM New Channel.